Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hari Ramdhani, NPM 101211805 dari kelas F2 Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis rasio keuangan untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester mata kuliah Manajemen Keuangan. Oke, langsung saja. Pengertian rasio keuangan. Rasio keuangan adalah salah satu metode analisa keuangan yang digunakan sebagai indikator penilaian perkembangan perusahaan dengan mengambil data dari laporan keuangan selama periode akuntansi, sehingga dapat diketahui kinerja maksimum keuangan perusahaan. Rasio ini seringkali digunakan oleh manajemen perusahaan untuk memutuskan kebijakan-kebijakan yang diberlakukan oleh perusahaan tersebut terhadap penyematan aset perusahaan, sehingga tidak salah langkah dalam mengambil keputusan. Fungsi rasio keuangan: 1. Mengetahui optimalisasi keuangan. 2. Melihat efektivitas manajemen operasional. 3. Melihat optimalisasi penggunaan aktiva. 4. Melihat tingkat kesehatan keuangan dalam perusahaan. 5. Acuan untuk menganalisa kemampuan perusahaan berkembang. Jenis rasio keuangan ada 4 macam, yaitu 1. Rasio likuiditas. 2. Rasio profitabilitas. 3. Rasio solvabilitas. 4. Rasio aktivitas. Selanjutnya, rumus dan contoh analisis keuangan. 1. Rasio likuiditas. Jenis rasio keuangan yang mengatur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban finansial likuiditas perusahaan dalam jangka pendek. Rumus perhitungannya yaitu current ratio sama dengan aktiva lancar dibagi hutang lancar dikali 100%. Rumus rasio keuangan cepat yaitu quick ratio sama dengan kas ditambah efek ditambah fee utang dibagi hutang lancar dikali 100%. Selanjutnya, rumus rasio keuangan kas dalam kurung kas rasio. Kas rasio sama dengan kas ditambah efek dibagi hutang lancar. Selanjutnya, 2. Rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan atau laba. Dengan menggunakan rasio ini, kalian dapat mengetahui kelangsungan hidup perusahaan going concern. Terdapat 5 ukuran yang dapat digunakan untuk mengukur rasio profitabilitas, yaitu margin laba kotor, gross profit margin, yaitu merupakan ukuran persentase dari setiap hasil sisa penjualan sesudah perusahaan membayar harga pokok penjualan. Berikut rumus rasio keuangan ini, yaitu gross profit margin sama dengan penjualan neto dikurang cost of goods sold atau harga pokok penjualan dibagi penjualan neto dikali 100%. Selanjutnya, margin laba bersih atau net profit margin. Berbeda dengan gross profit margin, rasio menghitung persentase dari setiap hasil sisa penjualan sesudah dikurangi semua biaya dan pengeluaran, termasuk bunga dan pajak. Sederhananya, rasio ini mengukur tingkat kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba bersih. Rumus perhitungannya adalah net profit margin sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi penjualan neto dikali 100%. Selanjutnya, operating income ratio. Perhitungan ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba operasi sebelum bunga dan pajak penjualan. Berikut rumus rasio keuangan untuk operating income ratio, yaitu operating income ratio sama dengan penjualan neto dikurang cost of goods sold HPP dikurang earning power of total investment. Mengukur kemampuan perusahaan dalam mengelola modal yang dimiliki dan diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva. Perhitungan ini sebagai acuan investor atau pemegang saham dalam mengukur tingkat keuntungan investasi yang ditanamkan dalam perusahaan. Rumus rasio keuangan ini adalah sebagai berikut. Earning power of total investment sama dengan laba sebelum pajak dan bunga dibagi jumlah aktiva dikali 100%. Selanjutnya, return of investment menghitung kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan yang digunakan
untuk menutup investasi yang dikeluarkan. Laba yang digunakan untuk mengukur rasio ini adalah laba bersih setelah pajak atau earning after tax. Berikut rumus rasio keuangannya. Return on investment sama dengan E dibagi jumlah aktiva dikali 100%. Selanjutnya, return on equity, yaitu kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba bersih berdasarkan ekuitas. Rumusnya yaitu equity sama dengan earning after tax atau E dibagi jumlah equity dikali 100%. Selanjutnya, return on net worth. Financial analisis rasio ini mengukur kemampuan modal sendiri yang diinvestasikan untuk menghasilkan pendapatan bagi pemegang saham. Rumus rasio keuangan untuk return on net worth adalah return on net worth sama dengan earning after tax dibagi jumlah modal dikali 100%. Selanjutnya ketiga yaitu rasio solvabilitas. Rasio ini bertujuan untuk mengukur tingkat pengelolaan sumber dana dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Ada dua jenis rasio solvabilitas, yaitu satu, rasio utang terhadap aktiva atau total debt to asset ratio. Mengukur sebagian besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang atau seberapa besar hutang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Rasio ini menunjukkan sejauh mana utang dapat ditutupi oleh aktiva. Semakin kecil rasionya, semakin aman solvabilitasnya. Porsi utang terhadap aktiva harus lebih kecil. Rasio utang terhadap ekuitas, total debt to equity ratio, yaitu menunjukkan hubungan antara jumlah utang jangka panjang dengan jumlah modal sendiri yang diberikan oleh pemilik perusahaan yang berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan kreditur dengan pemilik perusahaan. Bagi perusahaan, besarnya utang tidak boleh melebihi modal sendiri agar bebas tetapnya tidak terlalu tinggi. Semakin kecil porsi utang terhadap modal, semakin aman. Dengan catatan, nilai maksimal dari rasio ini adalah 200% sebagai batas aman perusahaan memenuhi jangka panjangnya. Yang keempat yaitu rasio aktivitas. Rasio aktivitas mengukur seberapa efektif perusahaan untuk memanfaatkan segala sumber dana yang dimiliki. Dalam finansial rasio analisis ini, aktivitas yang rendah pada tingkat penjualan tertentu mengakibatkan semakin besarnya dana lebih yang tertanam pada aktiva. Dana lebih ini yang dimana dampak dari aktivitas rendah menjadi lebih baik jika ditanamkan pada aktivitas yang lebih produktif. Perputaran piutang atau receivable turnover. Perputaran piutang digunakan untuk mengukur kualitas dan efisiensi tingkat perputaran piutang perusahaan dalam satu periode dengan membandingkan penjualan dengan rata-rata piutang. Semakin tinggi rasionya, maka semakin baik kualitas dan efisiensi perputaran piutang perusahaan. Berikut rumus rasio keuangan untuk perputaran piutang, yaitu perputaran piutang sama dengan penjualan dibagi piutang rata-rata dikali 100%. Selanjutnya, perputaran persediaan atau inventory turnover. Inventory turnover adalah digunakan untuk mengukur tingkat kualitas dan efisiensi perputaran persediaan perusahaan terhadap penjualan dalam periode tertentu. Semakin tinggi rasionya, maka pengelola persediaan yang dilakukan oleh perusahaan semakin efisien. Perputaran persediaan, inventory turnover, rumusnya yaitu perputaran persediaan sama dengan penjualan dibagi persediaan dikali 100%. Rasio ini berguna untuk mengukur dan mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aktiva tetap secara efisiensi dalam rangka meningkatkan penjualan. Sama seperti sebelumnya, semakin besar berarti semakin efektif perusahaan dalam mengelola aktiva tetapnya. Rumus rasio keuangan untuk perputaran aktiva tetap yaitu perputaran aktiva tetap sama dengan penjualan dibagi aktiva tetap dikali 100%. Selanjutnya,
perputaran aktiva total atau total aset turnover. Rasio ini juga melibatkan aktiva lancar dan aktiva tetap, yaitu di mana semakin besar rasionya, maka semakin efektif perusahaan bisa memanfaatkan seluruh aktivitasnya terhadap konversi penjualan. Berikut rumus keuangan ini, yaitu perputaran aktiva total atau total aset turnover sama dengan penjualan dibagi total aktiva dikali 100%. Selanjutnya yaitu perputaran rata tagihan atau average collection turnover. Rasio ini mengukur seberapa lama waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk menerima tagihan dari konsumen dalam 1 tahun. Rumus rasio keuangan untuk perputaran rata tagihan atau average collection turnover adalah sebagai berikut. Perputaran rata tagihan atau average collection turnover dibagi piutang dikali 365 dibagi penjualan dikali 100%. Selanjutnya yaitu perputaran modal kerja atau working capital turnover, yaitu mengukur tingkat perputaran modal kerja bersih, yaitu perbandingan antara aktiva lancar dengan hutang lancar terhadap penjualan dalam satu periode. Rumusnya yaitu perputaran modal kerja atau working capital turnover sama dengan penjualan dibagi aktiva lancar dikurang hutang lancar dikali 100%. Sekian yang bisa saya presentasikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.